Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya dari dulu hingga sekarang. Di sini kita akan membahas dari kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang namanya seperti Ismul Adzam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini dia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini, saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu, segera dia menghadap lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sambil menangis, melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, dia tidak merasa putus asa. Datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi. Pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah." Dengan penuh harap, dia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah, ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh, saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali dia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Allah pun menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, semuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengadu lagi pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai dia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah menjawab, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silakan minta, pasti kuberi." Dengan spontan
Syekh merebahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, sang pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberian darimu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan berpesan, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, dia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan jadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Wallahu a'lam bishawab."